Tia, mari kelingan Tia. Cynthia. Iya, Cynthia. Septia kuwi maksudnya sing anu. Cek baleni Len. Ya ampun. Ih, ngomong Ya ya. Om Gibal. Saya keluar kalenggon. Oh, aja gitu. Oh, Ya. ini ngerekam anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iksan sebagai moderator akan memandu berjalannya presentasi kami. Dengan judul Asuhan Keperawatan pada Pasien Hipertensi. Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan. Saya udah Hipersensitivitas. Hipertensi. Latihan sih. Hipersensitif. Hipersensitivitas yo, kapan kita mau kita hipertensi toh ya. Baleni ya. Nggih. Ya, Len, baleni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iksan sebagai moderator. Di sini saya akan memandu perjalanannya presentasi kami dengan judul Asuhan Keperawatan pada Pasien Hipersensitivitas. Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan medikal bedah 2, dosen pengampu Raidatul Nisa MKep. Dan disusun oleh 1. Erin Agustin, 2. Leni, 3. Muhammad Iksan, 4. Nadia Wahyu, 5. Nurul Hidayah, 6. Cynthia Dwi, 7. Vino Ariendli. Dan kami berikan waktu kepada Cynthia untuk berpresentasi. Kami persilahkan. Saya Cynthia di sini akan mempresentasikan asuhan keperawatan pada pasien hipersensitivitas. Next. Hipersensitivitas adalah peningkatan sensitivitas sistem pertahanan tubuh terhadap antigen yang pernah dikenal atau terpajan sebelumnya. Reaksi hipersensitivitas menurut Gell dan Kuhn dibagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu hipersensitivitas tipe 1 atau reaksi alergi, tipe 2 atau reaksi sitotoksik, tipe 3 atau alergi kompleks imun, dan tipe 4 atau reaksi seluler. Menurut Munasir dan Suyono 2010. Alergi merupakan bagian dari reaksi hipersensitivitas, yaitu respon imun yang berlebihan terhadap suatu antigen atau alergen. Dikenal dengan istilah hipersensitivitas tipe 1. Reaksi hipersensitivitas tipe 1 juga disebut sebagai hipersensitivitas cepat, immediate hypersensitivity, karena reaksi yang terjadi secara cepat dalam beberapa menit setelah paparan antigen, setelah itu diikuti respon lambat, late phase reaction, atau reaksi alergi fase lambat, RAVL, yang terjadi selang beberapa jam, atau reaksi inflamasi yang disebabkan oleh adanya infiltrasi sel-sel inflamasi seperti neutrofil, eosinofil, dan makrofag. Next. Etiologi. Alergen yang menyebabkan respon hipersensitivitas pada individu dengan atopi merupakan suatu protein atau substansi kimia yang terikat. Protein alergen tipikal ini termasuk protein dalam serbuk sari, polen, host dusmits, bulu binatang, makanan, jamur, atau mold, obat-obatan seperti antibiotik, penisilin, paparan alergen di dalam ruangan atau indoor alergen, seperti tungau meningkatkan resiko terjadi rinitis alergi. Tungau merupakan alergen utama penyebab penyakit alergi, terutama rinitis alergi dan asma. Dermatopagosis pteronicius dan Dermatopagosis fariniae adalah spesies tungau yang paling banyak dijumpai. Next. Manifestasi klinis 1. Reaksi tipe 1. Dalam beberapa menit setelah pajanan pada pejamu yang tersensitisasi akan muncul rasa gatal, urtikaria, bintik merah, dan bengkak. Eritem kulit diikuti oleh kesulitan bernafas berat yang disebabkan oleh bronkonstriksi paru,
dan diperkuat dengan hiperekskresi mukus. Edema laring dapat memperberat persoalan dengan menyebabkan obstruksi saluran pernafasan bagian atas. Selain itu, otot semua saluran pencernaan dapat terserang dan mengakibatkan vomitus, kaku perut, dan diare. Tanpa intervensi segera dapat terjadi vasodilatasi sistemik atau shock anal fatigue. Dan penderita dapat mengalami kegagalan sirkulasi dan kematian dalam beberapa menit. Reaksi tipe 2 umumnya berupa kelainan darah seperti anemia hemolitik, trombositopenia, eosinofilia, dan granulositopenia. Reaksi hipersensitivitas tipe 3 urtikaria, angiodema, eritema, makulopapula, eritema multiforme, dan lain-lain. Gejala sering disertai pruritus, demam, kelainan sendi, atralgia, dan efusi sendi. Limfadenopati, neuritis optik, glomerulonefritis, sindrom lupus eritomatosus sistemik. Gejala vakulitis lain, kejang perut, dan mual. Hipersensitivitas tipe 4 dapat berupa reaksi paru akut seperti demam, sesak, batuk, dan efusi pleura. Obat yang sering menyebabkan reaksi ini yaitu netrofutonian, nefritis interstisial, encephalomyelitis, hepatitis juga dapat merupakan manifestasi reaksi obat. Adapun gejala klinis umumnya pada saluran pernafasan atau asma, pada saluran cerna, mual, muntah, diare, nyeri perut, pada kulit, urtikaria, angioderma, dermatis, pruritus, gatal, dan demam. Pada mulut, rasa gatal dan pembengkakan bibir. Klasifikasi 1. Hipersensitivitas tipe 1. Hipersensitivitas tipe 1 disebut juga sebagai hipersensitivitas langsung dan atau anafilaktik. Reaksi ini berhubungan dengan kulit, mata, nasofaring, jaringan bronkopulmonari, dan saluran gastrointestinal. Reaksi ini dapat mengakibatkan gejala yang beragam, mulai dari ketidaknyamanan kecil hingga kematian. Waktu reaksi berkisar antara 15 sampai 30 menit setelah terpapar antigen. Namun, terkadang juga dapat mengalami keterlambatan awal hingga 10 sampai 12 jam. Hipersensitivitas tipe 1 diperantarai oleh imunoglobulin E atau IgE. Komponen seluler utama pada reaksi ini adalah mastosid atau basophil. Reaksi ini diperkuat dan dipengaruhi oleh keping darah, neutrofil, dan eosinofil. Yang kedua, hipersensitivitas tipe 2. Hipersensitivitas tipe 2 diakibatkan oleh antibodi berupa imunoglobulin G atau IgG dan imunoglobulin E atau IgE untuk melawan antigen pada permukaan sel dan matriks ekstraseluler. Kerusakan terbatas atau spesifik pada sel atau jaringan yang langsung berhubungan dengan antigen tersebut. Pada umumnya, antibodi yang langsung berinteraksi dengan antigen permukaan sel akan bersifat patogenik dan menimbulkan kerusakan pada target sel. Hipersensitivitas dapat melibatkan reaksi komplement atau reaksi hilang yang berikatan dengan antibodi sel sehingga dapat pula menimbulkan kerusakan jaringan. Yang ketiga, hipersensitivitas tipe 3 merupakan hipersensitivitas kompleks imun. Hal ini disebabkan adanya pengendapan kompleks antigen atau antibodi yang kecil dan terlarut di dalam jaringan. Hal ini ditandai dengan timbulnya inflamasi atau peradangan. Pada kondisi normal, kompleks antigen antibodi yang diproduksi dalam jumlah besar dan seimbang akan dibersihkan dengan adanya fagosit. Yang keempat, hipersensitivitas tipe 4. Dikenal dengan hipersensitivitas yang diperantarai sel atau tipe lambat atau delayed type. Reaksi ini terjadi karena aktivitas perusakan jaringan oleh sel T dan makrofag. Waktu cukup lama dibutuhkan dalam reaksi ini untuk aktivasi dan diferensiasi sel T, sekresi sitokin dan kemokin, serta akumulasi makrofag dan leukosit lain pada daerah yang terkena paparan. Beberapa contoh umum dari hipersensitivitas tipe 4 adalah hipersensitivitas pneumonitis, hipersensitivitas kontak atau kontak dermatitis, dan reaksi hipersensitivitas tipe lambat kronis atau delayed type hypersensitivity (DTH).
Patofisiologi, saat pertama kali masuknya alergen atau contohnya telur ke dalam tubuh seseorang yang mengonsumsi makanan tetapi dia belum pernah terkena alergi. Namun ketika untuk kedua kalinya orang tersebut mengkonsumsi makanan yang sama barulah tampak gejala-gejala timbulnya alergi pada kulit orang tersebut. Setelah tanda-tanda itu muncul, maka antigen akan mengenali alergen yang masuk yang akan memicu aktifnya sel T, di mana sel T tersebut yang akan merangsang sel B untuk mengaktifkan antibodi atau IgE. Proses ini mengakibatkan melekatnya antibodi pada sel mas yang dikeluarkan oleh basofil. Apabila seseorang mengalami paparan untuk kedua kalinya oleh alergen yang sama, maka akan terjadi dua hal, yaitu satu, ketika mulai terjadinya produksi sitokin oleh sel T, sitokin memberikan efek terhadap berbagai sel terutama dalam menarik sel-sel radang, misalnya neutrofil dan eosinofil, sehingga menimbulkan reaksi peradangan yang menyebabkan panas. Yang kedua, alergen tersebut akan langsung mengaktifkan antibodi atau IgE yang merangsang sel mas, kemudian melepaskan histamin dalam jumlah yang banyak. Kemudian histamin tersebut beredar di dalam tubuh melalui pembuluh darah. Saat mereka mencapai kulit, alergen akan menyebabkan terjadinya gatal, pruritus, angioderma, urtikaria, kemerahan pada kulit, dan dermatitis. Pada saat mereka mencapai paru-paru, alergen dapat mencetuskan terjadinya asma. Gejala alergi yang paling ditakutkan dikenal dengan nama anaphylactic shock. Gejala ini ditandai dengan tekanan darah yang menurun, kesadaran menurun, dan bila tidak ditangani segera dapat menyebabkan kematian. Penata laksanaan. 1. Menghindari alergen. 2. Terapi farmakologis berupa antinergik, antihistamin, kromolin sodium, kortikosteroid, dan ketiga imunoterapi, yang terakhir profilaksis. Next. Pemeriksaan penunjang. 1. Uji kulit sebagai pemeriksaan penyaring, misalnya dengan alergen hirup seperti tungau, kapuk, debu, rumah, bulu kucing, tepung sari rumput, atau alergen makanan seperti susu, telur, kacang, ikan. 2. Darah tepi. Bila eosinofila 5% atau 500 per mili condong pada alergi, hitung leukosit 5.000 per mili disertai neutropenia 3% sering ditemukan pada alergi makanan. IgE total dan spesifik, harga normal IgE total adalah 1000 U per liter sampai umur 20 tahun. Kadang IgE lebih dari 30 μ per mili. Pada umumnya menunjukkan bahwa penderita adalah atopik atau mengalami infeksi parasit atau keadaan depresi imun seluler. 4. Tes intradermal, nilainya terbatas berbahaya. Tes hemaglutinin dan antibodi presipitat tidak sensitif. Biopsi usus sekunder dan sesudah dirangsang dengan makanan food challenge, didapatkan inflamasi atau atrofi mukosa usus, peningkatan limfosit, intraepitelial, dan IgE dengan mikroskop imunofluoresen. Pemeriksaan atau tes D. silos, proktosimoidoskopi, dan biopsi usus. Diet coba buta ganda double blind food challenge untuk diagnosa pasti. Next. Pathway. Kurang pengetahuan mengakibatkan alergen dan respon alergi. Respon alergi berasal dari debu makanan atau mikroorganisme. Deteksi oleh antigen mengakibatkan sel T terangsang, mengakibatkan sekresi sitoksin, mengakibatkan menarik eosinofil dan neutrofil, mengakibatkan reaksi inflamasi. Pada kulit terjadi urtikaria, bulu, eritema, skuma, purpura, mengakibatkan gangguan citra tubuh, kerusakan integritas kulit, gatal-gatal mengakibatkan gangguan rasa nyaman, kemudian gatal-gatal mengakibatkan kerusakan integritas jaringan, gangguan pola tidur, resiko infeksi, dan PK pruritis. Pada reaksi inflamasi, mengakibatkan pada saluran pencernaan seperti mual, muntah, diare,
dan resiko defisit volume cairan. Next. Asuhan keperawatan. Ilustrasi kasus anak R 11 tahun datang ke Polikulit RS Guna Sehat. Ia sejak semalam mengeluhkan gatal-gatal karena biduran dan diare setelah makan ayam. Anak R terlihat merintih dan menggaruk-garuk di seluruh tubuhnya. Ibunya mengatakan sejak kecil memang sering seperti ini. Ibunya mengatakan anaknya tidak sampai separah ini dan sampai dirawat inap di rumah sakit. Saat dilakukan pemeriksaan didapatkan tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 84 kali per menit, suhu 36,8, RR 24, BP 35, TB 140. A. Pengkajian. 1. Identitas klien. Nama anak R, umur 11 tahun, agama Islam, pendidikan SD kelas 6, alamat Jalan Duku Setro 5, RW 4 Sidoarjo. Nama ibu Nyonya W, umur 49 tahun, pekerjaan IRT, agama Islam, pendidikan S1. Alamat Jalan Duku Setro 5, 4 Sidoarjo. Dua keluhan utama. Ibu klien mengatakan bahwa anaknya pada saat ini tanggal 18 September 2020 waktunya suntik imunoterapi, tapi anaknya sejak semalam mengeluh gatal-gatal karena biduran dan diare setelah makan ayam. 3. Riwayat penyakit sekarang. Ibu klien mengatakan sering biduran dan diare setelah makan ayam. Sebelum diperiksakan ke Poli RS Guna Sehat 1 tahun yang lalu, pernah diperiksakan di RS Siti Hajar. 4. Riwayat klien masa lalu. Ibu klien mengatakan klien dari bayi sudah sering gatal-gatal dan diare, tapi tidak pernah dirawat inap di rumah sakit. Ibu klien juga mengatakan tidak pernah menderita penyakit menular seperti hepatitis, TBC, herpes, penyakit menahun seperti hipertensi, asma, dan jantung. Riwayat kesehatan keluarga. Ibu klien mengatakan di dalam keluarganya tidak ada yang mempunyai riwayat alergi. Juga tidak ada yang menderita penyakit keturunan seperti jantung, asma, hipertensi, penyakit menular seperti TBC, hepatitis, herpes, dan HIV/AIDS. 6. Pola aktivitas sehari-hari. A. Pola istirahat, tidur malam jam 20.15 sampai jam 5. Tidur siang jam 3.30 sampai 15.30. Pola eliminasi BAK kurang lebih 4 sampai 5 kali per hari, BAB 1 kali sehari. C. Pola makan dan minum. Makan 3 kali sehari dengan menu nasi, sayur, dan buah. Makan makanan yang tidak menyebabkan alergi. Minum 7 sampai 8 gelas per hari. D. Pola kebersihan diri. Klien mandi 2 kali per hari, ganti baju 2 kali per hari, keramas 2 kali per minggu, gosok gigi 2 kali sehari. Data psikologi. Ibu klien mengatakan cemas dengan kondisi anaknya apabila alerginya kembali kambuh. 8. Pemeriksaan fisik. A. Kesadaran kompos mentis. B. TTV TD 110/80 mmHg, nadi 84 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, dan RR 24 kali per menit. 9. Pemeriksaan fisik. Inspeksi. Muka terlihat bintik-bintik merah, tidak ada lesi. Mata konjungtiva merah muda, sklera putih simetris. Hidung simetris, tidak ada sekret, tidak gangguan pernafasan. Mulut simetris, tidak labioskisis dan palatoksis. Telinga simetris, sedikit ada serumen, tidak ada gangguan pendengaran. Torak simetris, tidak ada retraksi pada dinding dada. Abdomen, tidak ada pembesaran perut. Ekstremitas atas, tidak ada gangguan ekstremitas atas. Jumlah jari lengkap dan tidak ada audem. Ekstremitas bawah, tidak ada gangguan ekstremitas bawah. Jumlah jari lengkap dan tidak ada audem. Next. 2. Palpasi. Leher, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid dan limfe, tidak ada nyeri tekan. Torak, tidak ada benjolan atau audem paru. Efusi pleura, tidak ada nyeri tekan. Abdomen, tidak benjolan, tidak ada nyeri tekan, tidak ada pembesaran organ ginjal dan hati. Ekstremitas atas, tidak ada benjolan atau audem, tidak ada nyeri tekan. Ekstremitas bawah, tidak ada benjolan atau audem, tidak ada nyeri tekan. 3. Auskultasi torak, tidak ada suara ronki dan wheezing. Abdomen bising usus plus. 4. Auskultasi refleks patella,
positif per positif. Analisa data. Data fokus. 1. Data subjektif. Ibu pasien mengatakan anaknya mengeluh gatal-gatal karena biduran dan diare setelah makan ayam. Data objektif, Ananda R terlihat merintih dan menggaruk-garuk di seluruh tubuhnya. Keadaan umum cukup, kesadaran kompos mentis, TTV, TD 110/80 mmHg, nadi 84 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius, RR 24 kali per menit. Etiologi, respon alergen, makanan, deteksi oleh antigen, sel T terangsang, sekresi sitoksin, menarik eosinofil dan eutrofil, reaksi inflamasi, gatal pada kulit, dan gangguan rasa nyaman. Masalah keperawatan, gangguan rasa nyaman. 2. Data subjektif, ibu pasien mengatakan anaknya melakukan gatal-gatal karena biduran dan diare setelah makan ayam. Data objektif, muka terlihat bintik-bintik merah, tidak ada lesi, TTV, TD 110/80 mmHg, suhu 38 derajat Celcius. Etiologi, respon alergen, makanan, deteksi oleh antigen, sel T terangsang, sekresi sitoksin, menarik eosinofil dan eutrofil, reaksi inflamasi, muncul urtikaria, bula, eritema, skuama, dan purpura, kerusakan integritas kulit, masalah keperawatan, gangguan integritas kulit. 3. Data subjektif. Ibu pasien mengatakan anaknya mengeluhkan gatal-gatal karena biduran dan setelah makan ayam. Data objektif, Ananda R terlihat merintih dan menggaruk-garuk di seluruh tubuhnya. Muka terlihat bintik-bintik merah, tidak ada lesi. TTV TD 110/80 mmHg, nadi 84 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius. Respon alergen, makanan, deteksi oleh antigen, sel T terangsang, sekresi sitoksin, menarik eosinofil dan eutrofil, reaksi inflamasi, muncul urtikaria, bula, eritema, skuama, dan purpura, gatal-gatal yang digaruk, dan kerusakan integritas kulit, masalah keperawatan, resiko infeksi. Status kenyamanan di tingkat keempat, indikator kesejahteraan fisik, kontak terhadap gejala, kesejahteraan psikologis, dukungan fisik dari keluarga, dukungan sosial dari teman, dan perawatan sesuai dengan kebutuhan. Yaitu pengurangan kecemasan aktivitas, yaitu menggunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan. Nyatakan dengan jelas harapan terhadap perilaku klien. Jelaskan semua prosedur termasuk sensasi yang akan dirasakan yang mungkin akan dialami klien selama prosedur dilakukan. Intervensi. Nomor 1, diagnosa keperawatan gangguan rasa nyaman. Status kenyamanan ditingkatkan ke 4 indikator: kesejahteraan fisik, kontras terhadap gejala, kesejahteraan psikologis, dukungan fisik dari keluarga, dukungan sosial dari teman-teman, kepuasan sesuai dengan kebutuhan. Pengurangan kecemasan. Aktivitas. Gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan. Nyatakan dengan harapan terhadap perilaku klien. Jelaskan semua prosedur termasuk sensasi yang akan dirasakan yang mungkin akan dialami klien selama prosedur. Berada di sisi klien untuk meningkatkan rasa aman dan mengurangi ketakutan. Dorong keluarga untuk mendampingi klien dengan cara yang tepat. Berikan objek yang menunjukkan perasaan aman. Berikan aktivitas pengganti yang bertujuan untuk mengurangi tekanan. Next. Kedua, kerusakan integritas kulit. Kriteria hasil yaitu integritas jaringan kulit ditingkatkan ke 4 indikator: suhu kulit, sensasi, elastisitas, tekstur, integritas kulit, pengelupasan kulit. Intervensi, pemberian obat kulit, aktivitas, catat riwayat medis dan riwayat alergi. 2. Tentukan pengetahuan pasien mengenai medikasi dan pemahaman pasien mengenai pemberian obat.
Ketiga, tentukan kondisi kulit pasien di atas area di mana obat akan diberikan. Keempat, buang sisa obat sebelum dan bersihkan kulit. Kelima, berikan obat di atas kulit sesuai dengan kebutuhan. Keenam, monitor adanya efek samping lokal dari pemberian obat. Ketujuh, dokumentasi pemberian obat dan respon pasien. Next. Diagnosa medis yang ketiga, resiko infeksi. Kriteria hasil kontrol resiko yaitu proses infeksi dipertahankan keempat. Dengan kriteria hasil mengidentifikasi tanda dan gejala infeksi. 2. Mengidentifikasi strategi untuk melindungi diri dari orang lain yang terkena infeksi. Ketiga, memonitor perilaku diri yang berhubungan dengan resiko infeksi. Keempat, memonitor faktor lingkungan yang berhubungan dengan resiko infeksi. Kelima, mempraktekkan strategi efektif untuk mengontrol infeksi. Keenam, memonitor perubahan status kesehatan. Ketujuh, melakukan tindakan segera untuk mengurangi resiko. Intervensi perlindungan infeksi yaitu aktivitas. 1. Memonitor adanya tanda dan gejala infeksi sistemik dan lokal. 2. Memonitor kerentanan terhadap infeksi. Ketiga, berikan perawatan kulit yang tepat untuk area yang mengalami infeksi. Keempat, periksa kulit dan selaput lendir untuk adanya kemerahan, kehangatan, ekstrim atau drainase. Kelima, anjurkan istirahat. Keenam, instruksikan pasien untuk minum antibiotik yang diresepkan. Ketujuh, ajarkan pasien dan anggota keluarga bagaimana cara menghindari infeksi. Kedelapan, lapor dugaan infeksi pada personel pengendali infeksi dan dari air atau udara. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas waktunya semua. Dan kesimpulannya akan disampaikan oleh Nurul. Adapun kesimpulan yang dalam pembahasan diskusi ini, yaitu apa hipersensitivitas itu? Yaitu peningkatan sensitivitas sistem pertahanan tubuh terhadap antigen. Tanda gejala tipe 1, yaitu gatal, bengkak, dan eritema kulit. Tipe 2, anemia hemolitik, eosinofilia, dan lain-lain. Tipe 3, angiodema, makulopapula, dan lain-lain. Tipe 4, asma, mual, muntah, angiodema, gatal, demam, dan lain-lain. Klasifikasi, tipe 1 disebut juga sebagai tipe langsung atau anafilaktik. Tipe 2 diakibatkan oleh antibodi IgG dan IgE. Tipe 3 yaitu kompleks imun. Tipe 5 dikenal sebagai hipersensitivitas oleh sel atau tipe lambat. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Dan presentasi kita sudah selesai dan kesimpulan tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nurul. Apabila ada salah kata dari presentasi kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.